Dalam sejarah, Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang menguasai seni kidung atau langgam. Beliau pandai membuat syair-syair lagu nasihat. Bahkan peninggalan kidung-kidungnya tetap lestari hingga kini, seperti Kidung Ngilir-ilir, Kidung Lingserungi, Turi Putih, dan lain sebagainya. Kepandaian Sunan Kalijogo dalam kidungan itu rupanya pernah membuat geger Cirebon. Sebab suatu ketika pada saat Sunan Kalijogo menjadi imam sholat Jumat di Masjid Agung Cirebon, beliau rupanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa. Baik ketika khutbah maupun ketika melakukan sholat. Perbuatan Sunan Kalijogo ini ternyata ditentang oleh Pangeran Makdum. Akan tetapi penentangan Pangeran Makdum ini justru membuatnya gagal menjadi anggota Wali Songo. Kisah mengenai peristiwa itu terekam dalam naskah Martosingo. Dikisahkan, para wali yang akan melaksanakan sholat di Masjid Agung yang membaca adzan adalah Datuk Khopi, dan yang ma'asyirol adalah Syekh Hatim. Sunan Kalijogo menerima permintaan Sunan Gunung Jati untuk berkhutbah dan menjadi imam. Ketika Sunan Kalijogo membaca khutbah, nadanya seperti orang yang membaca nyanyian kidung perkawinan. Sunan Kalijogo melakukan itu karena beliau sudah tahu bahwa bacaannya itu akan ada yang mencela. Setelah selesai membaca khutbah, lalu Pangeran Makdum membacakan qomat. Sunan Kalijogo kemudian menjadi imamnya. Pada saat membaca surat Al-Fatihah, lagi-lagi lekuk-lekuk bacaannya itu bagaikan lagu kidung. Bercengkak-cengkok sebagaimana halnya membaca kidung. Di antara jamaah yang hadir, tak ada yang terganggu, kecuali Pangeran Makdum saja. Kemudian ketika Sunan Kalijogo sujud, sarungnya sedikit terangkat, sehingga apa yang ada di baliknya juga terlihat. Setelah mengucapkan salam akhir, Pangeran Makdum membaca qomat lagi, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur. Setelah selesai sholat, para wali berkumpul di serambi masjid untuk membahas apa yang telah terjadi. Sunan Kudus berkata, Pangeran Makdum pasti tak akan menjadi Wali Songo. Lalu Sunan Bonang pun berkata, mudah-mudahan hal ini tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Kemudian Sunan Bonang pun berkata, mudah-mudahan hal ini tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Lalu Sunan Giri ikut menyambung, kalaupun kelak masih akan terjadi, tapi di akhir zaman hal seperti ini tidak ada yang akan melakukannya lagi.
Lalu Sunan Kalijaga pun berkata, kepunahan yang utama masa iya akan terjadi? Kedengarannya seperti kesombongan saja dari Wali Songo di Pulau Jawa ini. Kemudian Pangeran Kejaksan ikut berkata, lalah dalah, Anda ini mengurusi orang lain serta kehendaknya yang maha kuasa. Anda nanti bisa lepas kendali dan bertindak melebihi Wali Songo. Adapun yang namanya wali itu pada waktu sholat tidak menghiraukan sikap orang lain, kecuali memusatkan diri pada yang maha kuasa. Pangeran Maktum yang sudah menerima akan sabda para wali tersebut kemudian berkata, hamba berterima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Hamba menerima akan nasib hamba yang tidak mempunyai harkat untuk menjadi wali. Lalu para wali pun berkata, Pangeran Maktum, Anda sekarang batal menjadi wali. Anda hanya akan menjadi mukmin yang utama. Maka bubarlah para wali dari serambi Masjid Agung itu. Demikianlah kisah mengenai batalnya Pangeran Maktum menjadi wali karena berburuk sangka terhadap bacaan Quran Sunan Kalijaga yang menggunakan langgam atau kidung lagu Jawa.